semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik buat kita semua. Amin. Mari pagi hari ini saya ajak kita untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Bahkan anugerah-Mu Tuhan kami rasakan setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Sebagai bukti bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. My heart longs to worship you Jesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, With all of my and heart all of my soul. and all of my soul. Oh, I love to worship. I love you. I love to worship. you. Katakan, my heart loves to serve you, Jesus. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my heart. You're the most high, my God, my heart longs to serve
kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu dekat di dalam hadirat-Mu Bapa. Biarkan jiwa kami terus terpaut Tuhan akan Engkau Bapa. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersuka di dalam roh-Mu Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan katakan. Amin. Yes. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di hadapan tahta Tuhan kita mau bermegah dalam Dia. Amin. Langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidup. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat Tuhan, teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kau berikan ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
menyertakan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersuka cita Bapak. Terima kasih. Saat ini kita mau mendengarkan pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali membahas satu topik tentang kebaikan, dan pada minggu ketiga ini kita berbicara tentang praktek kebaikan di dalam pelayanan. Memang banyak orang mungkin melayani Tuhan bisa menggebu-gebu dengan semangat, tetapi motivasi menentukan. Sebab banyak orang melakukan pelayanan karena ambisi, karena ada tujuan-tujuan pribadi, tetapi kita mau belajar bahwa ketika kita melayani, biarlah kita melayani dengan kebaikan berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Kasih yang melimpah itu memenuhi kehidupan kita, sehingga kita melayani dengan penuh sukacita di dalam kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersyukur buat semuanya, dan biar segalanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang
setia dan mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Oh, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan, buat cinta kasih-Mu di dalam kami yang gak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur Bapa. Gak ada yang bisa kami berikan Tuhan untuk membalas semua itu Tuhan. Hanya ini Tuhan, ini hati kami Tuhan, ini kami Bapa. Hanya ungkapan syukur hati kami yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyanyikan ini Tuhan dari dasar hati kami yang terdalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu setiap saat di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, dan kami bersyukur. Kami disebut orang yang berbahagia ketika kami bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, Engkau menolong kami menerjemahkan apa yang disampaikan pada saat hari ini. Dan biar Engkau yang memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Ya, sesuai dengan pimpinan gereja memberikan tema tentang kebaikan di minggu ketiga ini,
Kita akan belajar tentang praktek kebaikan di dalam pelayanan. Haleluya. Dan Bapak Ibu, mari kita akan baca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 6, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, situasi kondisi kali ini kita ada PSBB yang kembali lagi seperti semula, kan keadaan menjadi lebih tertantang lagi, dan banyak pencobaan, banyak ke depan yang kita hadapi ini kelihatannya makin sulit. Dan kita sudah berdoa dan hari-hari ini kita sudah minta kepada Tuhan, tetapi kita percaya bahwa saat Tuhan belum menjawab doa kita, Ia menambah kesabaran kita. Amin. Dan saat Tuhan menjawab doa kita, Ia menambah iman kita. Amin. Dan saat Tuhan menjawab yang bukan doa kita, Ia memilih yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi apapun yang terjadi, tetap kuat di dalam Kristus. Haleluya. Dan menyambung dari Galatia pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10 tentang kebaikan. Semua orang Kristen pasti tahu betapa pentingnya kasih di dalam kekristenan. Kita juga tahu bahwa kasih harus diwujudkan dalam kebaikan. Amin. Amin. Kasih yang tidak diwujudkan hanyalah perasaan yang tidak menyesatkan. Kasih karena itu bukan perasaan. Kasih itu adalah tindakan. Amin. Sampai di sini setuju? Ya, betul. Kasih itu tindakan. Mereka yang sudah menunjukkan kebaikan kepada banyak orang dan kepada orang lain pun kadangkala masih gagal untuk mempertahankan hal itu. Apalagi di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam kehidupan kita berkeluarga, dan di dalam kehidupan kita di dalam pelayanan di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, mereka menjadi jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Mereka menjadi sepertinya jemu, stagnasi, dan tidak lagi memiliki antusiasme. Kenapa Bapak Ibu? Situasi inilah yang terjadi pada jemaat di Galilea. Ketika perselisihan internal dan sesuatu yang terjadi membuat persoalan dan mereka kehilangan semangat untuk berbuat baik. Ketika kita tahu kalau ada di rumah tangga kita ada perselisihan, ada pertengkaran, biasanya jadi gak rasa gak nyaman, gak enak, dan sepertinya gak bisa kita melakukan hal yang baik. Dan di jemaat Galatia saat itu, mereka sibuk mencari kehormatan, saling mencari hormat satu dengan yang lain, dan mau menjatuhkan orang lain untuk supaya dia lebih dipandang, dilihat. Dan ini yang terjadi di dalam Galatia pasal 5 ayat 26 yang jelas berkata tentang itu, yaitu, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Jadi Galatia pasal 6 ini masih terhubung dengan di pasal sebelumnya. Dan Galatia pasal 5 ayat 26 ini menjelaskan. Jadi kondisi jemaat Galatia pada waktu itu. Dan Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, ini yang menarik yang terjadi. Mereka cari hormat, mereka saling menghakimi. Itu juga ada di Galatia pasal 6
Ayat yang ketiga dan 4 Galatia pasal 6 yang kita bisa sama-sama lihat adalah demikian firman Tuhan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi mereka saling menghakimi, dan pertikaian memadamkan kasih. Sekali lagi, pertikaian memadamkan kasih. Itu yang terjadi di situasi jemaat Galatia pada waktu itu. Tidak heran mereka perlu dinasehati dan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Dalam pasal 6 Galatia pasal 6 ayat 9a jelas mereka telah menjadi lemah juga di dalam Galatia pasal 6 ayat 9b. Kenapa? Ini dia kondisi mereka. Mereka menjadi lemah. Iman mereka, kepercayaan mereka, antusias mereka, semangat mereka menjadi lemah. Sehingga pertikaian itu memadamkan kasih. Nah, kebaikan di dalam Alkitab kita belajar jelas bahwa kebaikan di dalam Alkitab menunjuk kepada Allah. Kita lihat di kitab Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yes, sebab Tuhan itu baik. Ya, kebaikan menunjukkan kepada Allah. Karena kebaikan juga adalah dari salah satu yang kita tahu di dalam buah roh. Dan itu adalah buah roh. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kebaikan Allah, dan dialah kebaikan itu sendiri. Allah yang memberi dengan pemberian yang terbaik. Allah juga yang menjadi dasar atau standar atau ukuran norma kebaikan dari segala makhluk. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ada manusia yang melakukan hal yang baik, dan juga ada benda-benda yang bisa menjadi kebaikan buat kita. Dan contohnya kalau kita lihat di sekitar kita ada orang yang saat ini banyak memberikan berkat sesuatu kepada orang lainnya, itu adalah hal yang kebaikan, manusia yang melakukan kebaikan dan manusia itu baik. Ada juga benda-benda yang mendatangkan kebaikan, contohnya kalau buat mereka yang sedang tidak bisa berjalan, akhirnya ada kursi roda yang mendatangkan kebaikan buat dia. Dan kita tahu juga ada hal lain yang mendatangkan kebaikan kita dari benda. Hal-hal yang terjadi dari angin, akhirnya ada kincir angin bergerak, benda-benda ini akhirnya menghasilkan energi, dan energi ini bisa kita gunakan sehari-hari. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, semua akan dikatakan baik jika selama mereka sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Yes, karena Allah adalah dasar, ukuran standar dari kebaikan dari segala makhluk. Bapak Ibu, jadi perbuatan yang luar biasa baik, dan itulah pemberiannya buat kita. Pernah kita belajar bahwa anugerah, mercy, and blessings. Anugerah itu adalah hal yang kita tidak layak untuk terima, tetapi Tuhan memberikannya buat kita. Cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pemberian yang terbesar yang kita dapati adalah grace, anugerah besar ini. Lalu yang kedua adalah mercy. Mercy adalah sesuatu yang sebenarnya layak kita terima karena kita sudah melakukan hal yang jahat. Kita layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan halaukan dan hindarkan itu terjadi pada kita oleh karena penebusannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu mercy. So, blessingsnya adalah ketika kedua hal tadi, grace, anugerah, dan mercy, belas kasihnya, turun buat kita, dan terjadi, itulah yang disebut blessings. Kita diberkati. Ya, karena itu ada the power of blessings. Dan di dalam dunia pelayanan, kita harus ingat penting bahwa ini adalah hal dasar yang kita miliki untuk kita punyai dan kita lakukan dalam sehari-hari. Kita harus mengerti ada, hidup kita ini berkat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Bapak Ibu, berkat atau pemberian atau kebaikan Tuhan adalah sebuah kata yang disukai oleh banyak orang Kristen. Pembicaraan mengenai berkat ini pastilah sangat diminati banyak orang.
Dan kalau udah berkat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tuh ada khotbah-khotbah yang topiknya luar biasa, banyak sekali dicari, bisa didengar oleh banyak orang. Dan pasti jemaat akan belajar tentang ini. Tapi percayalah bahwa tentang the power of blessing, Tuhan selalu bersedia memberi kebaikannya buat kita, memberi berkatnya buat kita, blessingsnya. Amin. Amin. Contohnya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam firman Tuhan bahwa Allah itu yang kita sembah adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala berkat kita. Dia bersedia memberikan berkatnya, yaitu pertama berkat secara berkat rohani. Amin. Berkat-berkat rohani ini kita bisa baca di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Efesus pasal 1 yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Termasuk di dalamnya apa? Yaitu pengampunan dosa, penerimaan terhadap hidup ini. Dalam hidup kita, hidup dalam damai sejahteranya Allah, dan hidup yang kekal di sorga mulia. Ini berkat-berkat rohani. Yang kedua ada yang namanya berkat jasmani. Dan ini adalah berkat-berkat jasmani. Kejadian pasal 1 ayat 28 jelas Tuhan memberkati manusia dengan segala keperluan jasmanianya. Dicukupi Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Wow, itu adalah berkat yang Tuhan sediakan. Dan berkat materi. Ini jelas, Maleakhi pasal 3 ayat 10 jelas juga bicara satu-satunya ayat di mana ada ungkapan ujilah aku. Segala keperluan kita terdapat dalam ayat ini di mana Tuhan seolah-olah menantang umatnya untuk memberi persembahan persepuluhan yang akan membuka tingkap-tingkap langit. Bapak Ibu, ini ada 3 berkat-berkat yang kita miliki yang Tuhan sediakan dan selalu disediakan buat kita. Berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Amin. Dan dalam melayani Tuhan, kita harus ingat Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber berkat. Dan Tuhan memakai manusia untuk memberkati. Amin. Yes. Kita tahu kita bisa menerima berkat, ada banyak cerita tentang itu. Dan kita tahu Tuhan bisa pakai dengan segala cara untuk memberkati kita. Tetapi Tuhan juga memakai manusia untuk memberkati. Alkitab berulang-ulang menyatakan bahwa Allah memakai manusia tertentu untuk memberkati. Perhatikan firman Tuhan ini. Bapa memberkati anak-anaknya. Ibrani pasal 11 ayat 20 bicara tentang Ishak. Dengan iman sambil memandang jauh ke depan, memberkati dan memberikan berkat kepada kedua anaknya, Yakub dan Esau. Ini Bapa memberkati anak-anaknya. Yang kedua, kakek memberkati cucu-cucunya. Ibrani pasal 11 ayat 21. Yakub menumpangkan tangan dan memberkati anak-anak Yusuf. Dan yang ketiga, hamba Tuhan memberkati jemaatnya. Kita tahu kalau gembala sidang, gembala pemberita firman Tuhan menutup ibadah, mereka memberkati dengan bilangan pasal 6 ayat yang ke-23 sampai 26 yang berkata, Tuhan memberikan perintah secara khusus kepada imam dalam perjanjian lama untuk memberkati umat Israel pada masa sekarang. Dan para hamba Tuhan pun melakukannya, diberi otoritas daripada Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera hari ini sampai datang Tuhan. Itu adalah berkat yang kita terima setiap kita selesai beribadah. Betul? Nah, praktek memberi berkat ini seringkali dilaksanakan dan harusnya dilaksanakan dalam tiap-tiap keluarga anak-anak Tuhan. Baik itu kita di rumah, di gereja, dan di mana saja. Sayangnya banyak orang yang tidak mengerti biblical prinsip ini. Kenapa? Karena akibatnya bukannya memberkati, tetapi malah seringkali ada yang menyinyir, ada yang melakukan ucapan-ucapan kutuk. Baik itu kalau kita kepada anak atau orang tua kita, darah daging kita.
Apalagi di gereja juga begitu. Ini dok sebentar-sebentar dengar firman, aduh kok persembahan perpuluhan, uang lagi. Jadi dan dia tidak mau memahami dengan benar-benar dan sungguh-sungguh apa yang dijadikan firman hari itu yang sudah disampaikan. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah, sebab itu formula berkat yang diucapkan, yang diambil dari Bilangan pasal 6 ayat 20-26 itu, itulah yang dilakukan. Dan sampai hari ini semua melakukannya formula ini. Dari bapak-bapak orang Yahudi kepada anak-anaknya ketika ia juga pulang dari ibadah setiap hari Sabtu di sinagoga. Ini yang dialami sampai hari ini. Dan Bapak Ibu percaya, yang menerima berkat selanjutnya adalah harus memberkati orang lain. Amin. Yang menerima berkat harus memberkati orang lain. Alkitab menegaskan umat Tuhan tidak boleh jadi orang yang egois. Setelah menerima berkat, kita harus memberkati orang lain. Amin. Dan bagaimana caranya? Kita memberkati orang lain dengan memakai pola Alkitab yang tadi. Kita memberkati yang pertama dengan nama Tuhan. Dan kita percaya di dalam Bilangan pasal 6 ayat 27. Demikian harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Yes, memberkati dengan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus aku memberkati. Dan memberkati dengan iman. Amin. Kita harus ingat itu. Dalam melayani kita juga menjadi berkat. Kita menjadi kebaikan yang kita berikan. Dan itu menjadikan hidup yang di dalam hidup kita memberkati dengan iman. Ibrani pasal 11 ayat 20 jelas berkata, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yesus. Yes, dengan iman itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberkati dengan ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Roma pasal 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Ini jelas firman Tuhan. Perintah Tuhan ini harus tentu bukanlah satu hal yang mudah. Betul, nggak mudah. Karena apa? Memberkati siapa yang menganiaya kita ini rasanya aduh gimana ya, aduh rasanya nggak mudah gitu. Karena kedagingan kita secara manusia tuh malah justru pengen balas aja, gimana rasanya. Tetapi dalam hal ini ketaatan, nah memberkati dengan ketaatan, ya sepenuh kepada firman Tuhan kita melakukan ketaatan itu, dan di mana Tuhan akan bekerja buat hidup kita. Amin. Dan kita menjadi berkat. Yes. Dan bagaimana menghindarkan diri kita dari kejemuan dalam mengasihi, dalam melayani. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan 10 tadi kita belajar bersama-sama. Betul? Pertama yang kita mau tahu adalah kita harus menjaga pikiran kita dari kesesatan. Pasal 6 ayat yang ke-7. Dan ini Tuhan berkata jangan sesat. Penting banget. Ini menyiratkan ada kesalahan pemikiran pada saat itu oleh orang jemaat atau orang-orang Galatia waktu itu. Dan konteks yang dialami, yang mereka pikirkan adalah itu bukan mengaitkan hal jangan sesat untuk melakukan hal yang lain. Seperti misalnya jangan sesat menyembah Allah lain dan yang lain. Bukan, tetapi konteks di sini mengaitkan hal dengan dukungan finansial. Nah, ini dia ayat yang pasal 6 ayat yang ke-6. Dukungan finansial kepada para pemberita firman Tuhan. Ayat yang ke-6 ini jelas, Galatia pasal 6. Sebagian jemaat memang banyak melibatkan diri untuk melibatkan diri dalam pelayanan, dalam mendukung pelayanan secara materi ini. Tetapi juga ada sebagian yang belum. Kita tidak tahu kenapa secara persis. It's okay. Konsep apa yang mungkin melatar belakangi, mungkin mereka berpikir tentang hal lain berhubungan dengan kebebasan di dalam Kristus. Dan mungkin sebagian jemaat memandang bahwa pemberian uang atau finansial kepada pemberita Injil sebagai produk perjanjian lama. Ini yang terjadi, yang mungkin pada sebagian orang berpikir. Tetapi kalau kita tahu Bapak Ibu, Allah mau kita belajar di 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Tuhan telah menetapkan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup
dari pemberitaan Injil itu. Nih, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka yang layak disokong, mereka yang layak disupport, yang layak didukung. Dan adalah siapa? Para gembala, para pekerja, para misionaris, penginjil, guru. Yes, ini adalah orang-orang yang layak untuk menerima sokongan atau dukungan bagi mereka. Dan menolak untuk melakukan ini. Ini yang menarik Bapak Ibu. Dan Allah berkata bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, secara hurufiah ini dipermainkan maksudnya tuh diolok-olok ya. Keengganan, ketidakmauan kita untuk mendukung pemberita firman Tuhan, menyupport mereka secara finansial merupakan penghinaan terhadap Allah. Ini maksud dari firman Tuhan ini. Mereka menganggap bahwa uang lebih penting daripada firman Tuhan. Dan yang material lebih dipandang dan diutamakan dan bernilai daripada yang spiritual. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-6 dan 10, bagaimana kita mempraktikkan kebaikan dalam pelayanan. Ini dia. Salah satunya kita harus belajar bahwa kita harus mengerti bahwa kita menyupport, mendukung secara finansial untuk pemberita Injil, untuk mereka adalah seorang gembala, mereka seorang penginjil, misionaris. Itu adalah yang penting. Karena dengan itu kita mau tahu dan belajar. Ini yang menarik. Bahwa pembacaan yang teliti ketika firman ini kita baca menunjukkan bahwa persoalan ini ternyata jauh lebih serius daripada yang terlihat. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan ada konsekuensi yang serius. Secara umum tuh berlaku prinsip ya, orang menuai dari apa yang dia tabur. Menariknya, ketika Paulus menyinggung tentang menabur dan menuai dalam daging dan dalam roh, ini pernyataan ini membuat pesan buat jemaat Galatia bahwa keengganan jemaat yang tidak mau mendukung dan membawa persembahan untuk Tuhan sepenuhnya didorong karena pertimbangan-pertimbangan pemikiran-pemikiran yang didasari secara materialis atau secara kepentingan secara material. Dan ini yang kita lagi harus belajar. Bapak Ibu, pembacaan ini kita mengerti bahwa jika konsekuensi yang tidak mau mendukung dan mensupport finansial adalah kebinasaan, waduh, maka keengganan ini atau ketidakmauan ini itu mengungkap keadaan rohani kita. Mereka yang belum menerima Kristus atau mereka yang belum memberi diri dipimpin dalam roh, itu dalam kitab pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 25. Seandainya mereka sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh roh, niscaya akan ada kemurahan dan kebaikan sebagai buah roh yang dihasilkan. Amin. Yes, Bapak Ibu. Dan kita juga mau lihat tanda-tanda orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ketika mereka mengalami hidup, yang pertama adalah kemauan untuk hidup kudus lebih kuat daripada hidup semau gue, semaunya sendiri. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa tiap orang yang tidak mau memikul salib dan menyangkal diri tidaklah layak untuk kerajaan sorga. Itu dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24-25. Di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu dengan apa yang kita tahu ada yang namanya anugerah yang cheap grace yang murahan. Pokoknya ya melainkan apa deh, terserah deh, pokoknya kita hidup oke-oke aja lah, buat dosa nggak apa-apa, buat salah nggak apa-apa, menghakimi orang lain nggak apa-apa, gila hormat nggak apa-apa. Oh no. Tapi di sini kita belajar untuk tidak melakukan itu dan kita mau benar-benar memikul salib. Amin. Dan yang kedua, bagaimana tanda-tanda orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan kebaikannya, yaitu kemauan untuk mengucap syukur lebih kuat daripada menggerutu. Amin. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu di dalam nama Yesus, Tuhan kita, Allah yang hidup. Amin. Dan ini dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 jelas berkata, naluri alamiah kita
Manusia itu cenderung selalu menggerutu, mengeluh, dan segala macam. Namun seseorang yang bertumbuh dalam kasih karunia cenderung mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dan di dalam pelayanan apa yang kita alami, mungkin hari ini kita tidak bisa lagi berkumpul bersama di dalam gereja. Kita mau mengucap syukur, tetap mengucap syukur. Karena Tuhan masih pakai cara lain untuk kita boleh terhubung. Kita boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Kita boleh dididik dalam kebenaran. Dan kita boleh bersama-sama saling membangun dan menguatkan. Amin. Dan yang keempat, kemampuan untuk melayani lebih kuat daripada dilayani. Yes. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Amin. Yes. Teladan kita adalah Kristus Yesus. Jadi kita mau cenderung mau kemauan untuk lebih melayani lebih kuat daripada dilayani. Amin. Dan yang terakhir, kemauan memberi lebih kuat daripada menerima. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul ayat pasal yang ke-20 yang ke-35b di sini nampak dengan jelas. Pertumbuhan dalam anugerah, dalam kasih Tuhan, memberi di sini mempunyai arti yang sangat luas sebab mencakup semua atau bidang materi dan non materi termasuk pelayanan kita. Amin. Termasuk pengampunan. Ini kemauan yang untuk lebih kuat dan memberi daripada menerima. Lebih kuat untuk memberi pengampunan. Lebih kuat untuk memberi pengampunan. Lebih kuat untuk memberi hidup untuk lebih lagi dipakai Tuhan. Dan kami percaya itu yang bisa kita alami. Amin. Dan dengan jelas pertumbuhan di dalam kebaikan Tuhan, anugerah kasih-Nya memberi diri kita di sini arti untuk kita boleh lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apakah Anda bertumbuh dalam kebaikan dan kasih Tuhan? Kalau jawabannya iya, tetap lakukan untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kita. Tapi kalau belum atau tidak jawabannya, coba introspeksi. Mengapa demikian? Apakah ada dosa-dosa rahasia yang membuat kerohanian jadi mandek? Kalau begitu, segeralah bertobat. Ingat, bertumbuh adalah tanda adanya kehidupan. Segala sesuatu yang hidup, di dalamnya ada hukum pertumbuhan. Amin. Hanya sesuatu yang mati saja yang sudah tidak ada lagi pertumbuhan di dalamnya. Selamat melayani Tuhan lebih lagi dengan kebaikan yang Tuhan terus taruh dalam hidup kita dan kita maknai dengan sungguh, sehingga kebaikan itu kita praktekkan di dalam pelayanan kita. Dan mari kita support, kita dukung siapapun orang-orang yang di sekitar kita, dan jadilah berkat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya semua karena Engkau yang mengawali di dalam hidup kami. Engkau juga yang menyempurnakan. Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa dan roh Tuhan yang hidup di dalam kami. Dan biarlah bergerak dinamis dan melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini.
Baik, umat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan bersyukur dan sekaligus kita mau sambut berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan hidup kami dalam ibadah walaupun kami ada di berbagai tempat yang berbeda, tapi kami tahu Tuhan hati kami tujukan kepada Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang kami miliki. Kami boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan, dalam satu persekutuan. Dan kami tahu walaupun ini secara online, berkat Tuhan tidak berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa, berkati umat-Mu dimanapun mereka ada pada saat ini. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, siapkan hatimu untuk menerima dengan percaya segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Umat yang dikasih Tuhan, kiranya engkau diberkati dan diberkati rumah tanggamu, diberkati keuangan dan ekonomimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin.